Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Ulinuha Al-Fatin. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Di sini saya mempunyai soal tentang transaksi di sebuah perusahaan. Berikut soalnya. Dan soalnya itu tentang membuat jurnal umum, membuat buku besar, dan membuat neraca saldo. Saya juga telah menyediakan format pengerjaannya, baik itu di jurnal umumnya, buku besar, dan di neraca saldonya. Sebelum kita masuk ke dalam latihan soal, kita akan bahas terlebih dahulu tentang materi-materi singkat di bagian jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu pengertian. Jurnal umum merupakan pencatatan transaksi akuntansi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis. Jadi jurnal umum itu melakukan pencatatan transaksi sebuah entitas, sebuah perusahaan, di mana terdapat kolom debit dan kolom kredit yang dilakukan secara kronologis. Jadi adanya transaksi, histori transaksi di dalam sebuah entitas. Nah, fungsi jurnal umum itu sebagai alat kontrol penguji keseimbangan antara debit dan kredit. Jadi di jurnal umum ini teman-teman itu harus memastikan bahwa transaksi tersebut itu balance. Transaksi tersebut seimbang antara debit dan kreditnya. Kemudian yang kedua adalah buku besar. Buku besar merupakan suatu daftar yang berisi tentang kumpulan dari beberapa akun atau rekening. Nah, jadi setiap akun yang telah kita catat di dalam jurnal umum itu akan kita kelompokkan ke dalam sebuah laporan yang namanya adalah buku besar atau general ledger. Nah, di sini akan dikumpulkan per masing-masing akun. Jadi misalnya kas akan dikumpulkan di dalam satu, kemudian piutang akan dikumpulkan menjadi satu, baik secara debit ataupun kreditnya. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan di dalam buku besar, maka akan muncul yang namanya neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar akun beserta saldo akhirnya yang terdapat pada buku besar. Nah, di neraca saldo ini kita akan menemukan berapa sih saldo akhir dari masing-masing akun tersebut. Nah, kemudian yang kita garis bawahi di dalam sebuah pencatatan transaksi akuntansi yaitu harus balance, harus seimbang. Akan tetapi, balance tidak menjamin transaksi tersebut sudah benar. Balance tidak menjamin bahwa postingan tersebut sudah benar. Ada beberapa kesalahan yang bisa saja terjadi dalam pencatatan, baik itu di jurnal, buku besar, ataupun neraca saldo. Apa saja kesalahannya? Yang pertama yaitu transaksi tidak dicatat di dalam jurnal. Bisa jadi ketika kita melakukan pencatatan transaksi, karena banyaknya transaksi yang kita catat, namanya human error, pasti ada kesalahan lah, pasti ada yang kelewatan, itu normal. Jadi kita harus ngecek lagi. Yang kedua, transaksi dicatat dalam jurnal, namun nominal yang dimasukkan salah. Transaksinya sudah dicatat semua, akan tetapi nominalnya keliru. Itu juga bisa menyebabkan transaksi pencatatannya salah. Yang ketiga, transaksi dicatat lebih dari satu kali. Ini yang disebut sebagai double posting. Yang keempat, transaksi dicatat tidak sesuai dengan aturan debit dan kreditnya. Misalnya, kasnya harusnya di debit, malah dicatat di kredit. Kemudian piutang harusnya di kredit, dicatat di debit, atau lain sebagainya. Itu yang menyebabkan transaksi tersebut salah. Walaupun hasilnya balance, akan tetapi transaksinya dianggap salah. Nah, jadi untuk meminimalisir kesalahan tersebut, kita harus melakukan double check.
Ketika kita sudah melakukan pencatatan, kita cek lagi apakah catatan kita sudah benar atau belum. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke dalam latihan soal. Yang pertama, ini adalah soalnya. Ada sebuah perusahaan jasa, yaitu Kantor Akuntan Publik Dr. Andes Thomas Nelson. Di sini disediakan transaksi pada bulan Februari 2008. Untuk perintah soalnya yaitu yang pertama membuat jurnal umum atas transaksi yang di atas. Kita langsung saja praktek ke dalam pembuatan jurnal umum. Kita sudah sediakan format dari jurnal umumnya. Yang pertama kita tulis nama entitas atau nama perusahaannya, yaitu Kantor Akuntan Publik Dr. Andes Thomas Nelson. Kemudian untuk baris yang kedua kita tulis jurnal umum, karena kita akan mengerjakan jurnal umum. Kemudian baris yang ketiga kita tulis periodenya, karena di sini transaksi bulan Februari 2008, maka kita tulis Februari 2008. Kemudian ada tabel di mana berisi tentang tanggal transaksi, kemudian akun, kemudian kolom debit dan kolom kredit. Langsung saja kita tulis. Untuk yang pertama kita analisis terlebih dahulu, yaitu untuk tanggal 1 Februari. Tuan Thomas menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta rupiah. Kita tulis di sini Februari. Kemudian tanggalnya tanggal 1. Nah, ketika Tuan Thomas menyetorkan uang kas ke dalam sebuah perusahaannya, maka akan terjadi transaksi penyetoran uang kas. Maka akan bertambah harta di dalam perusahaan Tuan Thomas. Maka ditulis di sini adalah kas, karena kasnya bertambah. Ketika kas bertambah, itu akan ditulis di kolom debit sebesar 30 juta rupiah. 30 juta. Oke, di kolom debit sudah kita isi kas sebesar 30 juta. Kemudian sebagai modal awal, berarti kreditnya adalah modal. Ketika modal perusahaan bertambah, maka akan ditulis di kolom kredit modal Tuan Thomas. Kita catat 30 juta. Oke. Kemudian transaksi yang kedua, dibayar sewa kantor untuk bulan Februari. Kita kasih space 1 baris, tanggal 2 Februari. Dibayar sewa kantor. Di sini Tuan Thomas membayar sewa kantor. Berarti kantor yang dipakai operasional Tuan Thomas itu merupakan kantor sewa, sehingga membayar uang sewa itu berarti dianggap sebagai biaya, dianggap sebagai beban oleh Tuan Thomas. Maka kita tulis beban sewa. Ketika beban perusahaan bertambah, maka akan dicatat di kolom debit beban sewa sebesar 7 juta rupiah. Nah, kemudian karena di sini Tuan Thomas melakukan pembayaran, itu artinya uang kas perusahaan berkurang. Ketika uang kas perusahaan berkurang, dia akan dicatat di kolom kredit. Jadi kreditnya adalah kas 7 juta rupiah. Oke. Kemudian transaksi tanggal 2, masih tanggal 2, akan tetapi ini transaksinya beda, yaitu dibeli peralatan kantor berupa komputer seharga 14 juta
Dalam hal ini, perusahaan membayar tunai 10 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Jadi di sini adalah adanya pembelian peralatan kantor. Peralatan kantor itu termasuk ke dalam akun harta. Sehingga kita tulis peralatan kantor karena dia termasuk harta. Ketika harta bertambah, maka akan dicatat di kolom debit. Peralatan kantor sebesar 14 juta nilainya. Nah, dalam hal ini perusahaan membayar tunai. Membayar tunai berarti kan kas perusahaan berkurang 10 juta dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Berarti 10 juta tunai, 4 jutanya hutang. Nah, ketika hutang perusahaan bertambah, dia akan dicatat di kolom kredit. Hutang bertambah dicatat di kolom kredit. Dan kasnya berkurang juga dicatat di kolom kredit. Sehingga kas dan hutang. Hutang usaha. Kasnya sebesar 10 juta berkurang. Hutangnya bertambah sebesar 4 juta. Sehingga Tuan Thomas mempunyai hutang 4 juta sementara ini. Kemudian transaksi tanggal 3, yaitu dibeli tunai perabot kantor berupa meja dan kursi seharga 3 juta. Di sini juga sama seperti transaksi sebelumnya, yaitu pembelian peralatan kantor. Kita sebut saja peralatan kantor karena meja dan kursi termasuk peralatan kantor juga. Nah, bedanya kalau yang transaksi sebelumnya ada transaksi hutang, sedangkan di tanggal 3 ini transaksinya semuanya tunai. Sehingga di sini kita catat lagi peralatan kantor karena hartanya bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit seharga 3 juta. Kemudian transaksi tanggal 4. Dibeli tunai perlengkapan kantor berupa kertas print dan alat tulis kantor seharga 1.400.000. Ini sama. Perlengkapan kantor juga termasuk ke dalam harta, sehingga ketika harta bertambah, dia akan dicatat di kolom debit. Dan yang digunakan adalah kas. Kasnya berkurang sehingga dicatat di kolom kredit sebesar 1.400.000. Oke, sudah. Kemudian tanggal 11. Transaksi tanggal 11 yaitu diterima kas dari klien PT Langga Internusa atas jasa konsultasi sistem akuntansi klien sebesar 1.850.000. Di sini perusahaan Tuan Thomas mendapatkan kas sebesar 1.850.000 karena dia telah melakukan penjualan jasanya, sehingga di sini dicatat sebagai pendapatan jasa. Debitnya yaitu kas, karena Tuan Thomas menerima kas. Ketika kas bertambah, dia akan dicatat di kolom debit sebesar 1.850.000. Nah, kreditnya itu pendapatan jasa. Karena Tuan Thomas menjual jasa, maka dia akan mendapatkan pendapatan jasanya. Ketika pendapatan jasa bertambah, maka akan dicatat di kolom kredit pendapatan jasa sebesar 1.850.000. Kemudian tanggal 13. Dibayar sebagian hutang atas transaksi tanggal 2, yaitu sebesar 1.500.000. Tanggal 2 ini, Tuan Thomas ada transaksi hutang sebesar 4 juta. Kemudian, di tanggal 13, Tuan Thomas menyicil. Dia nyicil hutangnya dibayar sebesar 1.500.000. Sehingga hutangnya Tuan Thomas itu berkurang, karena kan dia menyicil pembayaran. Ketika hutang berkurang, dia akan dicatat di kolom debit. Hutang usaha berkurang sebesar 1.500.000.
Kemudian dia menggunakan uang kasnya untuk pembayaran hutang, maka kasnya berkurang. Dicatat di kolom kredit sebesar 1.500.000. Kemudian transaksi tanggal 16. Diterima kas dari klien PT Wahana Mandiri atas jasa penyusunan laporan keuangan yang sebesar 2 juta. Sedangkan sisanya sebesar 1.500.000 baru akan dilunasi oleh klien dalam jangka waktu 2 minggu kemudian. Jadi di sini ada pendapatan jasa, akan tetapi pembayarannya itu dilakukan bertahap. 2 juta dibayar tunai dan 1.500.000 dibayar hutang. Maka yang pertama kita catat yaitu kas, karena Tuan Thomas menerima kas sebesar 2 juta. Kemudian Tuan Thomas sebetulnya sudah mengakui 1.500.000 ini, akan tetapi belum diterima uangnya karena baru akan dibayar 2 minggu kemudian, maka 1.500.000 itu dianggap sebagai piutang. Piutang adalah hak kita yang masih di pelanggan karena pelanggan belum membayarkannya. Ketika piutang bertambah, karena piutang termasuk ke dalam kelompok harta, ketika piutang bertambah maka akan dicatat di kolom debit sebesar 1.500.000. Nah, di kolom kreditnya yaitu pendapatan jasa. Karena Tuan Thomas telah melakukan penjualan jasa, maka dia mengakui pendapatannya sebesar berapa? Sebesar 3.500.000, yaitu dari 2 juta dan 1.500.000. Kemudian transaksi tanggal 19. Dibeli tambahan perlengkapan kantor berupa kertas print secara kredit sebesar 400.000. Di sini perlengkapan kantor bertambah sebesar 400.000. Kemudian kreditnya yaitu hutang. Karena Tuan Thomas melakukan transaksi secara kredit, sehingga hutangnya bertambah dicatat di dalam kolom kredit. Kemudian tanggal 25. Dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Gaji karyawan juga merupakan beban, sehingga ditulis sebagai beban gaji. Beban bertambah dicatat di kolom debit dan kreditnya yaitu kas, karena kasnya berkurang sebesar 2 juta. Oke. Kemudian tanggal 27. Dibayar hutang atas transaksi tanggal 19. Kita lihat di transaksi tanggal 19 ada hutang sebesar 400.000. Di transaksi tanggal 27 ini tidak ada keterangan bayarnya berapa, maka kita asumsikan bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara pelunasan sehingga dibayar semua sebesar 400.000. Maka kita tulis hutang usaha di debit karena hutangnya berkurang 400.000 dan kasnya juga berkurang sebesar 400.000. Kemudian transaksi terakhir tanggal 28 yaitu dibayar beban utilitas berupa pemakaian listrik dan telepon sebesar 250.000. Ini juga merupakan beban bagi sebuah perusahaan. Ditulis saja beban utilitas. Kreditnya kas sebesar 250.000. Oke, kita sudah menyelesaikan soal yang pertama yaitu tentang jurnal umum. Kita sudah mencatatnya di tabel jurnal umum. Maka dari itu kita lihat jumlahnya antara kolom debit dan kolom kredit apakah sudah balance. Nah, kita lihat sudah balance, yaitu sebesar Rp65.300.000. Nah, silakan teman-teman bisa cek kembali apakah memang sudah betul transaksinya semua atau ada kesalahan. Boleh komen di kolom komentar. Kita langsung lanjut saja ke
soal berikutnya, yaitu membuat buku besar. Oke. Pembuatan buku besar ini, teman-teman itu harus membuat formatnya terlebih dahulu. Formatnya kurang lebih seperti ini, yaitu ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Di sini kita dibagi per masing-masing rekening atau per masing-masing akun, yaitu ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, dan sebagainya sampai dengan beban utilitas. Jadi teman-teman itu catat semua akun yang terdapat di jurnal umum, kemudian dibikinkan tabel di buku besar, kemudian kita akan kelompokkan satu persatu. Dari transaksi ini semua kita akan pindahkan ke dalam buku besar. Oke, kita langsung saja untuk yang kolom pertama, untuk yang tabel pertama, yaitu kas. Kita catat bulannya Februari. Kemudian kita catat di transaksi yang pertama. Transaksi pertama ini ada akun kas, tanggal 1. Keterangannya yaitu setoran awal, setoran modal. Di transaksi tanggal 1 ini, kasnya berada di kolom debit, sehingga kita tulis di kolom debit sebesar 30 juta. Biar nggak terlalu banyak, kita sederhanakan. Oke, kita catat di kolom debit sebesar 30 juta. Nah, saldonya ini, saldo di sini merupakan saldo awal. Karena saldo awalnya adalah sebesar 30 juta, maka kita tulis juga 30 juta. Nah, sudah. Kemudian kita lihat di transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua juga terdapat akun kas. Akan tetapi posisinya di kolom kredit, sehingga kita tulis tanggalnya tanggal 2. Keterangannya itu beban sewa kantor sebesar 7 juta di kolom kredit. Nah, maka saldonya akan menyesuaikan, yang awalnya 30 juta, kemudian ada pengurangan di kreditnya sebesar 7 juta, maka saldonya menjadi 23 juta. Kemudian kita lanjut transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga ternyata juga terdapat akun kas, yaitu pembelian peralatan kantor sebesar 10 juta di kolom kredit. Kita tulis tanggalnya masih tanggal 2, peralatan kantor sebesar 10 juta di kolom kredit. Nah, betul, saldonya berkurang kembali. Kemudian kita lihat transaksi berikutnya, pembelian peralatan kantor lagi. Ada juga akun kas, maka kita kumpulkan lagi sebesar 3 juta, peralatan kantor kembali. Peralatan kantor dikredit sebesar 3 juta. Kemudian transaksi berikutnya yaitu pembelian perlengkapan kantor. Kali ini kita beda, yaitu perlengkapan kantor. Kita tulis perlengkapan kantor masih di kolom kredit, yaitu 1.400.000. Kita catat. Saldo sementara kasnya yaitu 8.600.000. Kita lanjut di transaksi tanggal 11. Terdapat juga akun kas. Kali ini kasnya di debit, yaitu pendapatan jasa, penjualan jasa kita tulisnya sebesar 1.850.000. Kasnya bertambah sehingga saldonya menjadi 10.450.000. Kemudian kita lanjut transaksi tanggal 13. Transaksi tanggal 13 terdapat akun kas juga, yaitu di kolom kredit pembayaran hutang. Pembayaran hutang sebesar 1.500.000. Kemudian transaksi tanggal
13 sudah. Tanggal 16 ada kas di debit. Kasnya sebesar 2 juta, yaitu penjualan jasa. Di debit sebesar 2 juta. Kita lanjut kembali. Untuk transaksi tanggal 19 tidak ada akun kas, maka tidak perlu kita tulis. Kemudian tanggal 25 ada akun kas di kolom kredit pembayaran gaji. Tanggal 25 pembayaran gaji sebesar 2 juta di kolom kredit. Kemudian transaksi tanggal 27 pembayaran hutang. Tanggal 27 pembayaran hutang. Transaksinya di kolom kredit sebesar 400.000. Kemudian kita lanjut di transaksi yang terakhir, yaitu beban utilitas sebesar 250.000 di kredit tanggal 28 pembayaran utilitas sebesar 250.000 di kolom kredit. Nah, maka dari itu ketika kita sudah memindahkan semua akun kas ke dalam buku besar, maka kita akan menghasilkan saldo akhirnya dari akun kas tersebut, yaitu sebesar 8.300.000. Itu berarti saldo akhir kas di bulan Februari tahun 2008 kantor akuntan publik Dr. Andes Thomas Nelson. Kemudian kita lanjut untuk akun berikutnya, yaitu piutang usaha. Kita cek di transaksi yang pertama tidak ada piutang usaha, maka tidak perlu kita pindah. Kemudian tanggal 2 juga tidak terdapat akun piutang usaha. Tanggal berikutnya juga tidak terdapat. Tanggal 3 tidak ada. Tanggal 4 tidak ada. Tanggal 11 piutang usaha tidak ada. Tanggal 13 tidak ada piutang usaha. Tanggal 16 ada piutang usaha. Kita catat Februari tanggal 16, yaitu penjualan jasa. Ada piutang usaha. Piutang usahanya posisinya di debit, maka kita catat di kolom debit. Saldo awalnya merupakan saldo 1.500.000. Kemudian selanjutnya tanggal 19 tidak ada piutang usaha. Tanggal 25 maksud saya tidak ada piutang usaha. Tanggal 27 juga tidak ada, tanggal 28 juga tidak ada. Jadi piutang usaha hanya terdapat satu transaksi dan saldo akhirnya sebesar 1.500.000. Kita lanjut di perlengkapan kantor. Kita catat terlebih dahulu Februari. Perlengkapan kantor. Transaksi pertama nggak ada perlengkapan kantor. Yang kedua juga nggak ada. Nomor selanjutnya nggak ada. Nomor 3 nggak ada. Nah, tanggal 4 ada transaksi pembelian perlengkapan kantor. Kita catat tanggal 4. Pembelian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor tanggal 4 dicatat di kolom debit sebesar 1.400.000. Maka saldo awalnya juga 1.400.000. Kemudian tanggal 11 nggak ada perlengkapan kantor, tanggal 13 juga nggak ada, tanggal 16 nggak ada, tanggal 19 ada perlengkapan kantor. Pembelian lagi karena bertambah, dicatat di kolom debit juga, yaitu 400.000.
Kemudian tanggal 25 nggak ada, tanggal 27 nggak ada, tanggal 28 juga nggak ada. Sehingga perlengkapan kantor saldo akhirnya sebesar Rp1.800.000. Kemudian kita lanjut di peralatan kantor. Kita catat Februari. Kita cek satu persatu. Tanggal 1 nggak ada peralatan kantor, tanggal 2 juga nggak ada. Tanggal 2 transaksi berikutnya ada, yaitu pembelian peralatan kantor sebesar 14 juta. Tanggal 2, tanggal 2 pembelian peralatan kantor sebesar 14 juta di debit karena dia pembelian. Saldo awalnya juga sama, 14 juta. Kemudian transaksi berikutnya ada peralatan kantor lagi di tanggal 3, pembelian sebesar 3 juta. Pembelian peralatan kantor sebesar 3 juta. Kemudian selanjutnya tanggal 4 adanya perlengkapan bukan peralatan, tanggal 11 nggak ada, tanggal 13 nggak ada, 16 nggak ada, 19 nggak ada, 25 nggak ada, 27 nggak ada, 28 juga nggak ada. Sehingga saldo akhir peralatan kantor sebesar 17 juta rupiah. Selanjutnya yaitu akun hutang usaha. Sementara kita hide, kita sembunyikan dulu untuk kolom yang sebelah kiri biar memudahkan. Oke. Yaitu hutang usaha. Kita catat bulannya Februari. Hutang usaha, transaksi pertama nggak ada, tanggal 2 nggak ada, tanggal 2 berikutnya ada. Hutang usaha, pembelian peralatan kantor. Pembelian peralatan kantor. Di sini hutang usahanya dicatat di kolom kredit, sehingga kita catat di kolom kredit sebesar 4 juta rupiah. Saldo awalnya juga 4 juta. Oke. Saldo normalnya hutang usaha itu dikredit karena hutang normalnya dikredit. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 3 nggak ada, tanggal 4 nggak ada, tanggal 11 nggak ada, tanggal 13 ada pembayaran hutang usaha. Tanggal 13 pembayaran hutang. Pembayaran hutang sebesar 1.500.000 di debit. Maka hutangnya, oh maaf, ini ada kesalahan. Harusnya saldo ditambah ini. Karena saldo normalnya dikredit, maka saldo ditambah kredit dikurangi debit. Oke. Sehingga hutangnya itu berkurang sebesar 1.500.000, sehingga saldo update-nya hutang usaha itu sebesar 2.500.000. Kemudian setelah tanggal 13 kita cek lagi. Tanggal 16 nggak ada hutang usaha, tanggal 19 ada hutang usaha bertambah sebesar 400.000 karena pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 19 pembelian perlengkapan kantor sebesar 400.000 karena dikredit. Hutangnya bertambah kembali. Kemudian tanggal 25 nggak ada, tanggal 27 ada pelunasan hutang, pembayaran hutang.
sebesar 400.000. Tanggal 28 nggak ada. Oke. Kemudian modal. Modal ini hanya terjadi satu kali transaksi, yaitu di awal. Di tanggal 1, modal Tuan Thomas bertambah sebesar 30 juta. Setoran awal. Karena Tuan Thomas belum melakukan setoran kembali atau penarikan modalnya. Setoran modal awal sebesar 30 juta. Saldo awalnya juga sama, 30 juta. Kemudian pendapatan usaha. Kita cek, pendapatan usaha nggak ada. Pendapatan jasa atau pendapatan usaha itu sama. Nah, ini tanggal 11 Februari. Penjualan jasa sebesar 1.850.000. 1.850. Ini ditambah kredit, dikurangi, ditambah kredit, dikurangi debit. Kemudian setelah tanggal 11, pendapatan jasa atau pendapatan usaha, tanggal 16. Penjualan jasa kembali sebesar 3.500.000 bertambah karena dia letaknya di kredit. Pendapatan jasa udah selesai. Kemudian beban gaji. Beban gaji juga hanya terjadi satu kali, yaitu di tanggal 25. Pembayaran gaji sebesar 2 juta. Saldo awalnya juga 2 juta. Oke. Kemudian kita lanjut beban sewa kantor. Beban sewa kantor juga terjadi hanya satu kali transaksi, yaitu di awal. Sewa kantor sebesar 7 juta di tanggal 2. Letaknya di kolom debit. Sewa kantor 7 juta. Kemudian untuk akun yang terakhir yaitu beban utilitas. Beban utilitas juga hanya terjadi satu kali transaksi, yaitu di tanggal 28. Pembayaran utilitas sebesar 250.000 di kolom debit. Oke, setelah kita menyelesaikan pembuatan neraca saldo, maksud saya buku besar, maka kita selanjutnya yaitu memindahkan masing-masing saldo akhir dari akun tersebut ke dalam neraca saldo. Maka di sini kita akan melihat apakah transaksi yang kita lakukan sudah balance atau belum. Yang pertama yaitu kas. Kasnya sebesar 8.300.000. Di sini tidak minus, berarti kolomnya di debit. Karena saldo normal kas yaitu debit 8.300.000. Kita langsung di link aja 8.300.000. Oke, sudah. Kemudian piutang usaha kita lihat terlebih dahulu. Piutang usaha juga tidak minus dan saldo normal piutang usaha adalah di debit, maka kita tulis di debit sebesar 1.500.000. Kemudian perlengkapan kantor juga sama, saldo normalnya di debit
dan dia juga tidak minus 1.800.000. Peralatan kantor selanjutnya yaitu di debit juga peralatan sebesar 17 juta. Kemudian hutang. Nah, hutang itu saldo normalnya dikredit. Dia tidak minus, sehingga dia tetap dikredit karena saldo normalnya dia dikredit 2.500.000. Begitu juga dengan modal, saldo normalnya dikredit 30 juta. Kemudian pendapatan jasa. Pendapatan jasa juga memiliki saldo normal dikredit sebesar 5.350. Kemudian beban gaji. Beban gaji memiliki saldo normal di debit, maka kita catat di debit 2 juta. Kemudian beban sewa kantor juga sama di debit. Kemudian satunya yaitu beban utilitas. Beban utilitas juga memiliki akun normal di debit 250. Oke, kita lihat neraca saldonya. Di neraca saldo ini bisa terlihat bahwa antara kolom debit dan kolom kredit sudah memiliki nominal yang seimbang, nominal yang balance. Sehingga bisa dikatakan transaksi yang telah kita catat sudah benar. Akan tetapi untuk lebih memastikan lagi, silakan teman-teman boleh double check, barangkali ada yang terlewat atau salah catat, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, biar nanti saya revisi, saya koreksi kembali. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.